Jadi gini ya, ada seorang kader PKS namanya Gamal. Nah, dia ini jadi pembicara di salah satu acara televisi yang membahas soal kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Intinya Gamal ini jelas-jelas menolak program Kang Deddy yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer buat dididik, dibina, dan dibentuk karakternya. Tapi lucunya nih ya, dari cara dia ngomong, kesannya tuh kayak bener banget, kayak logis dan berlandaskan data. Tapi kalau kita dengerin lebih dalam, pernyataan dia itu malah cenderung absurd dan sepihak. Coba deh dengerin yang pertama. Dia bawa-bawa soal penelitian dari University of South Carolina, terus juga dari Youth Endowment Fund di Inggris. Katanya menurut riset-riset itu, pendidikan militer nggak berpengaruh signifikan buat nurunin tingkat kenakalan remaja. Nah ini dia nih yang lucu. Masalahnya, apa hubungannya riset-riset di Amerika sama Inggris itu sama kondisi kita di Indonesia? Kan beda banget kulturnya, budayanya, karakter sosialnya, bahkan sistem pendidikannya juga jauh beda. Yang bikin aneh tuh, si Gamal kayak maksain banget nolak program ini dengan ngandelin referensi yang konteksnya nggak nyambung sama realita di sini. Di Indonesia, kita tahu sendiri anak-anak yang udah kebiasaan tawuran, mabuk, ikut geng motor, bolos, itu butuh pendekatan yang tegas dan membentuk ulang karakter. Jadi ngapain bawa-bawa riset luar negeri yang nggak sesuai sama kultur lokal kita? Jangan-jangan dia cuma pengen kedengeran pinter aja, tapi lupa kalau masalah yang kita hadapi di sini butuh solusi yang sesuai dengan karakter masyarakat kita juga. Kenapa saya bilang pernyataan Gamal ini nggak relevan? Karena dia itu ngambil referensi dari luar negeri, padahal konteks kita di Indonesia ini beda banget dari segi kultur, budaya, dan bahkan pola pikir masyarakatnya aja udah jauh. Dan yang paling bikin heran, dia tuh sama sekali nggak ngelihat rundown kegiatan dari programnya Kang Deddy Mulyadi. Kalau dia benar-benar bijak dan pengen ngomong berdasarkan data atau fakta, ya harusnya dia lihat dulu dong rundownnya. Apa aja sih yang dilakukan para siswa itu selama di barak militer? Nah, di rundown kegiatan itu, udah jelas-jelas ada bimbingan dan konseling juga. Tapi dia bilang yang efektif itu bukan pendidikan militer, melainkan bimbingan dan konseling. Lah, itu kan justru udah ada di program Kang Deddy. Jadi agak rancu nih pernyataannya. Kayak nggak tahu isi programnya, tapi udah buru-buru menilai. Kan aneh. Mungkin dia nggak baca atau emang nggak mau cari tahu. Tapi lucunya dia tetap ngotot bilang program ini nggak akan membawa perubahan signifikan cuma karena riset dari luar negeri. Padahal, rundown kegiatan yang dijalankan Kang Deddy itu lengkap loh. Ada pembinaan fisik, mental, disiplin, wawasan kebangsaan, bahkan konseling juga masuk. Kalau mau adil, dia juga harusnya bandingin dong. Rundown kegiatan di riset luar negeri itu dengan yang diterapkan di programnya Kang Deddy. Baru bisa apple to apple. Tapi sayangnya dia cuma ngambil setengah-setengah. Dan kesannya malah kayak nyari celah buat nolak aja. Nah justru yang bikin programnya Kang Deddy ini makin keren adalah karena di dalamnya tuh nggak cuma soal barak atau fisik aja. Di situ ada juga bimbingan dan konseling dan bukan sembarangan ya. Ada keterlibatan langsung dari para ahli psikologi. Jadi bukan cuma asal-asalan disiplinin anak, tapi ada pendampingan mental juga. Selain itu, Kang Deddy juga libatkan para praktisi anak. Artinya, yang ngurusin anak-anak ini memang orang yang paham dunia anak dan tahu pendekatan yang tepat. Nah, ini yang bikin kita makin yakin bahwa perbandingan si Gamal itu nggak apple to apple. Dia bandingin dengan penelitian dari luar negeri, padahal kegiatan di program ini tuh lebih lengkap. Nggak cuma pembinaan mental dan fisik, tapi juga spiritual. Contohnya nih, buat para pelajar muslim, mereka dibiasakan salat 5 waktu secara teratur. Nah, ini kan pembentukan karakter juga. Yang tadinya mungkin jarang salat, sekarang jadi terbiasa. Coba deh, apakah Gamal berani bilang kalau kegiatan spiritual seperti salat itu nggak berdampak positif? Kan dia dari PKS, partai yang dikenal dekat dengan nilai-nilai religius keislaman. Masa ia mau bilang salat itu nggak penting? Nggak berani kan dia bilang gitu. Tapi ya itu dia cuma lihat dari luarnya aja, dari judul programnya aja. Nggak mau coba kupas dalam, nggak mau lihat isi detailnya. Padahal kalau mau objektif, harusnya dia pelajari betul isi program ini sebelum ngejudge. Nah, lucunya lagi nih ya, si Gamal ini nuntut supaya ada definisi. Yang jelas dulu soal siapa sih yang disebut pelajar nakal. Katanya harus ada indikator yang detail biar nggak sembarangan. Tapi anehnya, dia sendiri nggak mau kasih definisi yang jelas. Soal istilah yang dia bawa-bawa seperti pendidikan militer, pendidikan ala militer, dan pendidikan di instansi militer. 3 istilah itu seolah disamaratakan aja sama dia, padahal beda banget loh maknanya. Kalau dia mau objektif, harusnya dia jelaskan dulu dong, satu persatu, apa itu pendidikan militer? Terus, apa bedanya sama pendidikan ala militer? Dan apa maksudnya pendidikan di instansi militer? Harus dibedah dengan jujur, biar diskusinya fair. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia malah generalisasi semuanya jadi pendidikan militer.
lalu buru-buru umumin hasil penelitian dari luar negeri buat tolak mentah-mentah kebijakan Kang Dedi. Kan ini kelihatan banget egoisnya. Dia ngotot minta definisi pelajar nakal dari Kang Dedi, tapi nggak mau transparan soal istilah yang dia pakai sendiri. Lah gimana mau adil debatnya kalau begitu? Harusnya kalau mau nuntut orang lain detail. Ya dirinya juga harus detail. Ini malah maunya menang sendiri. Ya wajar aja kalau banyak orang jadi nggak percaya sama argumennya. Karena ya jelas nggak konsisten. Jadi ya saran kita buat Gamal ini simpel aja sebenarnya. Mending dia turun langsung deh ke lapangan. Lihat sendiri programnya kayak gimana. Kalau emang niat bantu negara dan peduli sama anak-anak, ya ayo kontribusi langsung. Kang Dedi juga udah sangat terbuka. Beliau bahkan ngundang siapapun yang nggak setuju buat datang. Ngobrol bareng, kasih masukan, atau bahkan ikut nyumbang ide dan metode. Silakan bawa pendekatannya masing-masing. Yang penting tujuannya jelas, yaitu memperbaiki masa depan anak-anak ini. Daripada cuma koar-koar di depan kamera atau di forum publik, sambil bawa-bawa istilah ilmiah yang kesannya akademis. Tapi ternyata kalau dikupas yang nggak nyambung juga. Statementnya si Gamal ini tuh terkesan ilmiah di permukaan. Tapi pas kita bongkar, ternyata ya cuma modal cari-cari pembenaran. Dari penelitian yang nggak relevan. Sekadar biar argumennya terlihat keren aja. Kadang ya, nggak semua harus diselesaikan dengan teori dan debat panjang. Apalagi kalau dasarnya cuma pengen kelihatan pinter. Justru sekarang ini kita butuh aksi nyata. Bukan cuma teori yang ujung-ujungnya jadi bahan konten doang. Yuk, daripada banyak bicara, lebih baik banyak kerja. Dan sebenarnya ya, yang nolak programnya Kang Dedi itu bukan cuma Gamal doang. Masih ada beberapa pihak lain juga yang ikut-ikutan nyinyir. Tapi anehnya, penolakan mereka itu cuma sebatas teori omongan sama wacana aja. Mereka debat di tataran ide, bukan praktik. Padahal, kalau mereka beneran terjun dan lihat langsung ke lapangan, mereka pasti bisa paham bahwa niat Kang Dedi ini tulus untuk membentuk karakter anak-anak yang sempat keluar jalur. Lagi-lagi, Kang Dedi juga udah bilang siapapun yang nggak setuju, silakan datang dan bantu. Diskusi terbuka kok, asal tujuannya membangun. Tapi ya sudahlah, nanti kita bahas lebih lengkap soal pihak-pihak yang kontra ini di video berikutnya aja ya. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan dukung terus kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan positif.